Semangat pagi, anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan tentunya, kita harus semangat. Itu kunci yang utama ketika kita mulai dalam belajar apapun, ya. Bilangan berpangkat, kali ini kita akan bahas mengenai bilangan berpangkat. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita gali atau kita dapatkan di dalam materi ini adalah memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bukan sesuatu yang asing buat kita. Kelas 7, kelas 8 pun kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat. Saat ini di kelas 9, kita akan disegarkan kembali mengenai bilangan berpangkat. Materi ini akan selalu ada. SMA pun nanti akan belajar tentang bilangan berpangkat, termasuk saat nanti kalian kuliah. Bilangan berpangkat, 7 dikali 7 contohnya. Itu kita bisa tuliskan, yaitu 7 pangkat 2. Nah, di sini saya ingin mencoba mengingatkan mengenai suatu bentuk yang ini. Bentuk ini diartikan sebagai pangkat. Jadi, ketika ada tulisan seperti ini, kita baca adalah 7 pangkat 2. Atau kita sebut 7 kuadrat. Nah, itu pun boleh, ya. Bisa kita katakan seperti ini. Nah, kemudian 5 dikali 5 dikali 5. Kita lihat 5-nya ada berapa kali. Ya, betul. 5-nya ada 3. Maka kita bisa tulis menjadi 5 pangkat 3. Dibaca 5 pangkat 3. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Mudah-mudahan bisa ya mengikuti. Ada satu hal yang menarik, hati-hati ketika kita ketemu dengan bilangan yang ada tanda negatif di depannya. Seperti contoh berikut ini. Negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Ketika kita tuliskan bilangan yang ada tanda negatif, jangan lupa ya, anak-anak, berikan kurung. Karena dia akan memiliki arti yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan ya. Kesini dulu, jadi negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 kali negatif 4. Nah, kita hitung. Ada 4 negatif 4-nya. Ya, ada 4 negatif 4-nya. Maka, kita bisa tuliskan menjadi negatif 4 dipangkatkan 4. Dibaca negatif 4 pangkat 4. Ya, negatif 4 pangkat 4. Nah, yang tadi saya jelaskan, hati-hati dengan tanda negatif. Dalam arti begini ya. Ini sebagai satu catatan yang perlu kita perhatikan ketika ketemu dengan bilangan negatif. Katakan di sini ada negatif 4. Kemudian dipangkatkan 2. Nah, hati-hati. Ketika ada tulisan seperti ini bukan negatif 4 kali negatif 4. Hati-hati. Yang dipangkatkan adalah 4-nya saja. Jadi ini negatif, kemudian 4 dikali 4. Sehingga hasilnya menjadi negatif 16. Ya, hati-hati di sini. Kalau kita menghendaki bahwa negatif 4 yang akan kita pangkatkan 2, maka kita harus kasih kurung di depannya dan belakangnya. Kemudian kita beri pangkat. Nah, ini artinya negatif 4 dikali negatif 4. Sama dengan 16. Jelas berbeda antara yang atas dengan yang bawah. Ya, hati-hati di dalam penulisan sebuah tanda negatif, karena salah memberi tanda kurung, maka hasil akhirnya pun akan berbeda. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau seandainya kita diperhadapkan dengan bilangan yang koma? Nah, bilangan koma pun sama. 0,5 dikali 0,5. Kita cukup hitung nih, ada berapa bilangan 0,5-nya di sini? 0,5-nya ada sebanyak 5. Sehingga bentuk ini
kita bisa tuliskan 0,5 dalam kurung dipangkatkan 5. Simbol ini adalah simbol pangkat. Dibaca adalah 0,5 pangkat 5. Ya. Oke. Bapak berharap dengan kita mencoba diingatkan kembali dengan pangkat, maka kita akan bisa lebih memahami. Pada prinsipnya, bilangan pangkat ini kita harus lihat dulu yang dikalikan itu bilangannya apa dan berapa banyak. Nah, jumlah inilah yang kita tuliskan sebagai pangkatnya. Yang bawahnya adalah bilangan yang sama tersebut. Dengan kata lain ya, dengan kata lain bahwa dari sini kita akan tarik sebuah kesimpulan ya. Kita tarik sebuah kesimpulan. Bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Setuju ya? Bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Tadi contoh seperti 5. 5 ini kan kalau kita lihat dia berulang sebanyak 3 kali. Maka kita tuliskan dia 5 pangkat 3. Demikian pun negatif 4, dia berulang 4 kali. Maka kita tuliskan negatif 4 pangkat 4. Nah, bentuk ini bisa kita buat seperti ini. Kalau yang bilangan katakan 5-nya kita gantikan dengan A, dan pangkat 3-nya kita gantikan dengan N, maka bilangan A ini dikalikan itu sebanyak N-nya. Jadi, di sini bahwa A pangkat N disebut adalah bilangan berpangkat N. Jadi, kalau misalkan kayak tadi 5 pangkat 3, ya berarti bilangan berpangkat 3 untuk bilangan dasar 5. Karena A-nya ini disebut sebagai bilangan dasar atau bilangan pokok. Ya. Dan N ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Oke, sampai sini mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan coba lihat 3 sifat bilangan berpangkat ya. Kita akan coba lihat 3 sifat bilangan berpangkat. Apa saja, Pak, 3 sifat dari bilangan berpangkat? Nah, kita akan lihat bilangan berpangkat sifatnya ada apa saja nih di sini ya. Sifat-sifat bilangan yang pertama adalah, saya akan bukakan yang ini dulu ya. Nah, ini sifat perkalian ya. Sifat perkalian ini adalah sifat yang pertama, yaitu sifat perkalian. Nah, kita akan bisa lihat di sini mengenai sifat perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Maksudnya seperti apa sih, Pak? Kita lihat dari contoh ya. Kita lihat dari contoh. Nah, contoh di sini dituliskan bahwa 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 5 jadi 8. Kok bisa Pak demikian? Kita coba ya, jabarkan dulu sedikit di sini ya. 3 pangkat 3 seperti yang tadi sudah dikemukakan bahwa 3-nya kita tuliskan sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3. Ya. Nah, kemudian dikalikan lagi dengan 3 pangkat 5. 3 kali 3, kemudian kali 3, kali 3, kali 3. 3-nya sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Tadi kan konsepnya bilangan berpangkat adalah bilangan pokok ini dipangkatkan dengan berapa kali atau berapa banyak dia berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kan dengan kata lain dia sama dengan apa? Sama dengan 3 pangkat 8. Betul sekali. Jadi, kalau ada soal yang modelnya begini, kita nggak perlu repot-repot menjabarkan ya. Tapi yang kita lakukan adalah tinggal menjumlahkan pangkatnya. Dengan syarat, bilangan utamanya sama. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5.
bilangan utamanya sama. Kalau udah sama, jumlahkan aja atasnya. Clear, ya. Jadi ketika kita sudah jumlahkan atasnya, berarti itu adalah hasil sederhananya. Kemudian tinggal dijabarkan, ya. Jadi ini adalah sifat yang pertama, sifat perkalian. Sekarang kita akan lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu seperti apa ya, Pak? Nah, kita akan lihat sifat yang kedua, ya. Sifat yang kedua. Nah, ini adalah sifat yang kedua, yang kita sebut sebagai sifat pembagian, ya. Yang kita sebut adalah sebagai sifat pembagian. Ini adalah sifat yang kedua, yaitu adalah sifat pembagian. Nah, perhatikan bedanya. Kalau tadi bilangan pangkat dikali bilangan pangkat. Bilangan dasarnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Bagaimana dengan pembagian, ya? Nah, sifat kedua dalam pembagian mengatakan bahwa kalau ada sebuah bilangan dipangkatkan, dibagi dengan bilangan utamanya sama, dipangkatkan dengan bilangan yang berbeda, maka katanya lebih sederhana tinggal dikurangi atasnya. Kita buktikan ya, benar atau tidak sih seperti itu? Kalau melihat dari contoh, 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. Kalau ngeliat dari sifatnya, berarti pangkat tinggal dikurangi. 4 dikurangi 2, berarti 6 pangkat 2, berarti jawabannya 36. Nah, sekarang kita akan buktikan ya, sifat yang dituliskan. 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. Boleh ya? Kita tuliskan demikian. Nah, 6-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sebanyak 4 kali. Dibagi dengan 6 kali 6. Nah, coba kalian lihat semuanya ke depan ya. 6 di bawah ada 2, di atas ada 4. Artinya yang sama ini boleh kita sederhanakan. Kita hilangkan. Sehingga jawaban akhirnya menjadi 6 pangkat 2. Atau sama dengan 36. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Sama ya? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Sifat yang kedua, ketika bilangan utamanya sama, dibagi, maka pangkatnya depan dikurangi pangkatnya belakang. Gitu ya, saya ulangi. Ketika ada bilangan pangkat dibagi bilangan pangkat, bilangan dasarnya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Pak, kalau yang depannya lebih kecil, Pak, daripada yang belakang, bagaimana? Ya nggak apa-apa, dikurangi saja. Hasil akhirnya jangan lupa dikasih tanda negatif. 6 pangkat 2, saya bagi dengan 6 pangkat 4. Dibalik ya posisinya. Berarti 6 pangkat 2 minus 4. Berarti sama dengan 6 pangkat minus 2. Gitu ya, 6 pangkat minus 2. Berbeda. Pak, kalau 6 pangkat minus 2, itu jawabannya 36 bukan ya? Nah, hati-hati. Ini adalah bilangan berpangkat negatif. Yang tadi adalah positif. Kalau bilangan berpangkat negatif, itu tidak ada hasilnya. Loh, terus gimana Pak menghasilkannya? Kita ubah jadi pangkat positif. Dengan mengubah menjadi pecahan. Nah, ini nanti berikutnya Bapak akan terangkan ya. Ini hanya pengantar dulu. Jadi kalau bilangan pangkatnya negatif, kita ubah jadi positif dengan mengubah menjadi pecahan. Jadi 1/36. Oke. Selanjutnya, sifat yang ketiga, apalagi? Jadi hari ini ya, kita akan belajar 3 sifat. Kita akan belajar 3 sifat. Sifat yang ketiga di sini adalah ya, ini sifat yang ketiga. Nah, Bapak tuliskan di sini ya. Agak lebih besar ya. Oke. Kita akan lihat sifat yang ketiga. Ini adalah sifat yang ketiga. Ada sebuah bilangan pangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M pangkat N. Katanya tinggal dikalikan saja. M dikali N pangkatnya. Udah, selesai. Kemudian kalau ada pecahan
atas bawah nih, bilangan utamanya berbeda, kemudian pangkatnya berbeda, terus kemudian mereka dipangkatkan lagi. Katanya kalau ada sifat ini, pangkat atas dikali dengan P, pangkat bawah dikali dengan P, jadilah seperti ini. Pasti masih agak sedikit bingung ya, kita lihat contoh ya. Contoh ini untuk membuktikan teorema yang ada di atas. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, kalau ngelihat dari karakter yang di atas, kalian nggak perlu repot, kalikan saja pangkatnya. 2 dikali 3, jadi 6. Artinya ini sama dengan 3 pangkat 6. Saya nggak percaya, Pak. Kita coba ya. Kita coba. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu artinya apa? 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kan 3 kali 3. 3 pangkat 2 di sini, 3 kali 3. 3 pangkat 2 di sini, 3 kali 3. Dengan kata lain, maka kita tinggal hitung kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-nya pangkat 6. Nah, sama nggak? Sama ya. Tuh, sama hasilnya. Jadi, kalian nggak perlu repot nih kalau ada sebuah bilangan pangkat, dipangkatkan lagi, maka kalian tinggal kalikan saja pangkatnya. Selesai. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada 2 bilangan, Pak, di dalamnya, nggak jadi masalah. Mau berapa banyak pun bilangan di dalam ini berbeda, pangkatnya pun berbeda, maka pangkat ini tinggal dikalikan satu-satu. Jadi kita keluarkan menjadi A pangkat 2 dikalikan 2. Jadi A pangkat 4. A, B pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti 3 dikali 2, 6. Ya, sehingga menjadi A pangkat 4 dikali B pangkat 6. Jadi pangkatnya tinggal dikalikan aja satu-satu. 2 dikali 2 jadi 4. Ya, jadi dari 2 di sini kalikan sama 2. 3 kalikan dengan 2. Sehingga hasilnya A pangkat 4, kemudian B pangkat 6. Nah, demikian pun kalau misalkan pecahan pangkat nih, dipangkatkan. Pangkatnya kan tinggal kalikan saja. 3 pangkat 3, pangkat 3 jadi 3 pangkat 9. 2 kali 3, 6. Jadi 4 pangkat 6. Ini hasilnya ya. Oke. Sederhananya adalah 2 sifat ini ketika ada bilangan pangkat di pangkatnya, pangkatkan lagi, kayaknya nggak perlu repot. Pangkatnya tinggal dikalikan. Termasuk pecahan ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hari ini kita akan belajar tentang 3 sifat dari bilangan berpangkat ya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, saya akan mau berikan satu contoh soal yang perlu sedikit penalaran ya. Bapak akan berikan satu contoh soal dengan sedikit penalaran dan kita akan coba bahas ya. Kita akan coba bahas. Seperti apa Pak soalnya? Nah, ini ada soal penalaran. Karena dari sini kan kita harus belajar untuk menganalisa ya. Nah, ini soalnya. Waduh, gimana nih? Diketahui ada 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750. Kemudian ditambah 27 pangkat 500. Gimana ya menyelesaikannya? Sekarang coba kalian lihat di sini. Bilangan utamanya sama nggak semua? Iya, betul, berbeda. Berbeda bilangan utamanya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus lihat bilangan utamanya atau pokoknya, kita bandingkan dengan yang diminta, 3 pangkat B. Karena di sini bilangan utamanya atau bilangan pokoknya 3, ini kalian harus ubah semua dengan pangkat 3. Gimana ya Pak caranya? Nah, kita coba ya. Selesaikan. Nah, kita selesaikan. Kita jawab soal ini. 3 pangkat 1500. Ini nggak perlu diapa-apakan karena bilangan utamanya udah 3. Ditambah
9 ini kalau kita ubah menjadi 3 pangkat, berarti 3 pangkat 2 yang dipangkatkan dengan 750. Plus 27 berarti 3 pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 500. Sama dengan 3 pangkat B. Nah, sekarang kalian perhatikan. Bilangan dasarnya udah sama, betul? Tapi di sini harus kita tuntaskan dulu, ya. Kita harus tuntaskan dulu nih yang ini. Ini sama ini, itu harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Yang depan, biarkan 3 pangkat 1500. Ingat, bilangan pangkat dipangkatkan. Tadi diapakan? Iya, betul sekali. Dikalikan. Jadi 3 pangkat 1500. Plus 3 pangkat 3 dipangkatkan 500. Kalikan lagi, Pak. Iya, jadi 3 pangkat 1500. Berarti jawabannya menjadi berapa? Waduh. Saya agak stuck nih, Pak. Nah, Bapak mau kasih clue. Seandainya ini saya misalkan dengan X. Ini sama kan 3-3-nya? Iya, betul, Pak. Berarti ini juga X dong. Ini juga X. Ingat pelajaran kelas 7? Sistem persamaan linear satu variabel. Kalau seandainya ini X, ini X, ini X, saya jumlahkan. Berarti jadi apa? 3 kali X, Pak. Good. 3 kali X. Berarti kan ini saya turunkan 3 pangkat B. Sekarang X-nya gantikan. X-nya gantikan dengan apa? 3 pangkat 1500. 3 dikali 3 pangkat 1500. Sama dengan 3 pangkat B. Wah, Pak, masih belum ketemu, Pak. Di sini 3-nya 1, sini ada 2. Nah, jangan lupa. 3 ini sebenarnya dia ada pangkat 1 di atasnya. Karena kalau pangkat 1 kan nggak perlu kita tuliskan. Terus, kita ingat lagi ke sifat yang sebelumnya. Kalau, ya, coba kita ingat di sini ya. Kita ingat. Kalau ada bilangan dasar pangkat M dikali bilangan dasar pangkat N, pangkatnya diapakan? Iya, betul sekali. Pangkatnya dijumlahkan. Ya, jangan lupa. Di sini pun sama. Berarti 3 pangkat 1501 ya. Jadi kesimpulannya apa yang kita hasilkan dari sini? Nah, kesimpulan yang kita hasilkan adalah B sama dengan 1501. Oke, good. Hari ini kita cukupkan pembelajaran kita ya. Semoga hari ini menyenangkan dan kalian mendapatkan sesuatu yang baru ya. Dilihat lagi, kembangkan, terus latih dan kalian akan lebih terbiasa. Matematik itu tidak sulit. Yang penting kita mau mencoba. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini. Semangat untuk kita semua.